teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Di Urban Vlog kali ini aku kembali lagi keliling naik Transjakarta. Dan di video ini aku mau naik koridor 7 dan 7B. Sekaligus informasiin juga hal-hal menarik menurut aku untuk teman-teman. Bagaimana selengkapnya? Ini dia informasinya khusus buat teman-teman Abu Iko. Tapi berbeda dengan vlog sebelumnya, di video ini aku akan menceritakan pengalaman naik Transjakarta di koridor 7 dan 7B di bagian akhir dari video ini ya. Di awal ini aku ingin cerita tentang pengalaman pertama aku masuk ke terminal bus Kampung Rambutan sebagai halte pemberhentian terakhir dari koridor 7, rute Kampung Melayu, Kampung Rambutan. Dan ini suasana di terminal Kampung Rambutan. Terminal Kampung Rambutan adalah terminal bus yang berada di wilayah Rambutan, Jakarta Timur. Ya jelas ya, namanya juga Kampung Rambutan. Selain terminal bus Kampung Rambutan, sebenarnya Jakarta Timur juga punya terminal lainnya seperti Terminal Cililitan, Kampung Melayu, Klender, Pinang Ranti, Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan Rawamangun. Terminal ini dibangun pada tahun 1986 dan mulai digunakan sejak tahun 92. Jadi udah cukup tua juga nih terminalnya ya. Pengelola terminal ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Terminal bus Kampung Rambutan melayani rute angkot dan bus. Kalau rutenya ini ada yang antar kota, perbatasan, dan antar provinsi. Untuk yang antar kota dan perbatasan ada jurusan ke semua wilayah di Jakarta. Ada juga yang ke Depok, Bogor, dan Bekasi. Nah, untuk yang keluar kota dan antar provinsi itu rutenya menuju ke Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, lintas Sumatera, bahkan sampai ke Aceh. Gile, luas banget ya cakupan layanan bisnya di terminal Kampung Rambutan ini. Makanya aku penasaran banget nih, pengen kelilingin lebih lanjut terminal bus Kampung Rambutan ini. Dan di sini memang tempatnya sih udah nggak dipakai lagi kayaknya di atas, selain ada tempat buat sholat, ambil wudhu, sama tempat istirahat. Bagi Anda yang juga bergabung, silakan langsung memasuki bus karena busnya tadi berangkat. Ini adalah salah satu pengumuman kepada penumpang dan kepada armada bus untuk segera berangkat sesuai dengan jadwalnya. Jadi memang udah ada timetable-nya yang mengisyaratkan kapan harus berangkat, perkiraan berangkat dan perkiraan tibanya. Menurut aku nih pengorganisasiannya udah keren sih. Jadi di belakangnya Kampung Rambutan ini, di terminal Kampung Rambutan kayaknya sedang dibangun kayak ruang terbuka hijau teman-teman. Dan bukan cuman jalur irigasi atau jalur inspeksi di Sungai Ciliwung juga aja, tapi kayaknya mau dibangun konsepnya nih. Aku penasaran nih apa ya. Cuma sayangnya belum ada jembatan penghubungnya. Nggak mungkin juga aku nyebrang basah-basahan gitu ya. Ntar aku cari tahu lebih lanjut informasinya. Mudah-mudahan bisa.
Dan selain ada kompleks juga di belakangnya, di Kampung Rambutan ini, di terminal ini juga ada depo untuk Transjakarta. Jadi bis-bis Metro Trans itu ternyata banyak yang parkir di sini, teman-teman. Wah, luas banget nih. Ini informasi lainnya yang mungkin juga menarik untuk teman-teman. Integrasi sistem transportasi di terminal Kampung Rambutan ini cukup lengkap sih kalau menurut aku. Selain nyambung dengan layanan Transjakarta, di sini juga ada jalur sepeda walaupun masih terbatas. Ada juga area park and ride untuk yang bawa kendaraan pribadi, jadi nggak usah repot kalau mau cari parkiran yang aman. Dan nantinya, terminal Kampung Rambutan ini akan nyambung juga dengan LRT Jabodebek. Tebak nama stasiunnya apa? Apalagi kalau bukan stasiun LRT Kampung Rambutan. Oke, itu tadi informasi aku setelah keliling-keliling di terminal bus Kampung Rambutan. Sekarang baru deh kita bahas tentang Koridor 7 Transjakarta. Aku naik dari halte Terminal Kampung Melayu menuju ke Kampung Rambutan. Jaraknya sih sebenarnya hanya sekitar 12,5 km dengan 14 halte pemberhentian. Tapi kok berasa jauh banget ya? Mungkin karena ini pengalaman pertama aku aja kali ya. Tapi sih kata Oci yang dulu rutin naik rute ini, katanya sih emang macet banget di daerah Pasar Keramat Jati. Selain jalanannya yang sempit, di sini juga rame banget. Ya namanya juga pasar kali ya. Udah gitu, bus Transjakartanya juga kan gede, jadi emang jalannya pelan-pelan waktu lewatin Keramat Jati. Jadi koridor 7 ini yang aku naikin dari Kampung Melayu, Kampung Rambutan, bisnya sih bis yang medium, jadi bis yang diarmadai oleh PPD. Bisnya yang pintunya di tengah, warna biru. Total perjalanannya juga sekitar, tadi sih kalau aku lihat nggak nyampe 40 menit, tapi kondisinya lagi lancar. Cuman, kalau lagi kondisi normal, ini koridor paling killer. Karena macet banget, parah macetnya. Sekarang aku mau lanjut naik Transjakarta. Kalau tadi kesini naik yang 7 dari Kampung Melayu, Kampung Rambutan, sekarang aku mau naik dari Kampung Rambutan ke Blok M. Koridornya koridor 7, cuma dia memang rutenya agak keluar dari koridor 7. Nama busnya, rutenya namanya 7B. Jadi dari Kampung Rambutan sampai ke Blok M, ada sekitar 40-an lebih pemberhentian, jadi waktunya pasti cukup panjang. Dan ini dia selengkapnya buat teman-teman. Ini ya, Blok M ya? Blok M ya, Pak? Makasih, Pak. Awalnya waktu lihat Raffi, aku ngebayangin bakal naik bus mini trans nih, karena pemberhentiannya banyak banget, ada 48 pemberhentian, dan rutenya cukup jauh. Tapi ternyata bus 7B ini bus medium loh. Jalurnya ini yang hebat banget sih. Dari Kampung Rambutan ke Keramat Jati, terus ke Dewi Sartika, Kalibata, lanjut ke Duren 3, Mampang, Walter Mongonsidi, Tirtayasa, dan berakhir di Blok M. Gile, panjang banget. Jalurnya juga pasti macet banget nih kalau di hari biasa dan di jam sibuk. Salut banget buat teman-teman, pengemudi, pelayan, dan juga penumpang yang rutin naik rute ini. Hebat-hebat! Dear our customers, we are now approaching last destination in this route, 7B, Blok M. Please check your belongings and step carefully. Thank you for using Transjakarta and have a nice day. Akhirnya nyampe juga ke Blok M. Kesan aku naik 7B, salut banget. Salut sama pengemudinya, salut sama petugas pelayannya juga.
Yang pertama pengemudinya, karena jalurnya ini bener-bener jalur yang sempit, keluar masuk BRT, butuh keahlian mengemudi yang keren banget, yang harus jago deh. Kalau nggak hati-hati pasti nyenggol sih. Salut juga sama mas-masnya, pelayannya, karena harus bolak-balik pintu samping, pintu depan, pintu samping, pintu depan. Karena untuk pintu depan ini untuk yang berhenti di halte atau naik di halte di luar BRT. Tapi kalau yang pintu tengah ini kalau yang masuk BRT, jadi memang harus bolak-balik. Dan masuk akal juga kenapa nggak pakai bis yang lebih kecil, karena jumlah penumpangnya lumayan rame. Kalau hari Sabtu aja serame tadi, gimana hari biasa? Jadi wajar sih memang akhirnya tetap dipilih bis yang medium. Salut, seneng banget naik 7B. Pengalaman pertama dari Kampung Rambutan sampai ke Blok M. Habis ini mau pulang, mau istirahat, capek juga. Makasih teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya, di koridor-koridor berikutnya. Semoga teman-teman juga bisa menggunakan Transjakarta dengan benar, dengan baik, dan patuhi terus protokol kesehatan yang ada. Share terus hal positif buat sekeliling kita. Dah.